Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali kali ini kita akan membahas tentang Accurate Online ya. Baik, kita langsung saja masuk ke Accurate ID ya, http Accurate ID, silahkan diklik di webnya. Nah, teman-teman sebelum berlanjut, silakan download dulu soal dan daftar akun Excel atau file lainnya yang saya taruh di deskripsi ya, agar mudah untuk mempelajarinya. Sebaiknya bisa pakai dua media, satu laptop atau HP, soalnya bisa di print atau dilihat di media lain ya, ataupun langsung di sini juga bisa. Langsung kita login ya. Bagi yang belum punya akun, silahkan didaftarkan dulu akunnya, daftar di sini ya, daftar akun atau login pakai salah satu nih, bisa pakai Facebook atau pakai Google ya. Nah, tapi saya sarankan teman-teman daftar dulu, caranya gampang, silakan daftar, nanti akan dikirim email notif ke email kita, setelah itu diaktifasi. Nah, saya kalau sudah daftar, langsung saja saya akan login. Nah, ini penampilannya database dashboard untuk Accurate Online, Accurate ID. Langsung saja saya masuk ke sini paling kiri, data lain yang sudah kita kerjakan. Klik database untuk buat baru. Namanya adalah PT Telesindo. Oke ya. Nah, warnanya bisa dipilih salah satu, mana bebas, bisa pilih ini. Kemudian ini juga logonya bisa dipilih salah satu. Oke, misalkan ini saya simpan. Teman-teman juga bisa milih sendiri di sini ya, memakai logo buatan sendiri. Oke, sudah muncul satu company namanya Telesindo di sini. Oke, saya klik di sini Telesindonya. Kita diarahkan ke tab yang baru. Kita mulai masuk ke informasi awal perusahaan. Baik, kita lihat dulu soalnya. Oke, ini data yang kita miliki. Ya, ada 5 data. Kemudian ini soalnya. Teman-teman bisa download di deskripsi ya. Kita mulai PT Telesindo. Telesindo. Di sini tipenya adalah retail ya, retailer. Kemudian bidang usahanya internet dan telepon. Oke. Nomor teleponnya 021 42 420 21 218. Oke. Faxnya beda satu nomor. Oke, kemudian emailnya adalah admin@telesindo telesindojaya.com. Oke ya. Mata uangnya rupiah. Oke. Kemudian tanggal mulainya di sini cut off-nya adalah 31 Desember ya. 31 Desember 2017. Berarti kita akan memulai memakai aplikasi ini pada 2018. Cut off-nya adalah ini 31. Oke. Periodenya Januari Desember. Alamatnya adalah di sini Jalan Serpong Barat, nomor 27. Di sini kita cari kota Tangerang ya. Kota Tangerang. Oke.
Kode posnya adalah 7171718 Indonesia. Oke, kita lanjut. Tahapan berikutnya adalah di fitur dasar. Jadi teman-teman bisa lihat di soal di fitur dasar. Jadi info-info yang terkait di sini dari 1 sampai 6 dan lain-lainnya itu kita sesuaikan di sini. Cabang nggak ada, kemudian asing nggak ada. Yang ini kita klik ya, karena kita dikenakan atau membayar pajak PPN. Kemudian PPh 23 juga dalam soal ini nggak ada. Kemudian nomor 4 ya nggak ada persetujuan. Kemudian apakah Anda mencatat aset perusahaan? Iya ya. Tadi ada daftar asetnya ya tertulis. Apakah Anda perusahaan menghitung anggaran biaya beban dan penjualan? Di soal ini nggak ada anggarannya. Jadi kita bisa lanjut. Oke, jadi sekali lagi dari fitur dasar sudah kita isi ya, hanya 2 item. Kemudian ini penjualan. Sekarang ke penjualan. Pertama adalah memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Ini kita checklist ya. Barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan. Kita pilih berarti ini. Ya, ini belum ada. Perusahaan dalam mengirim barang menggunakan jasa pengiriman. Oke, kita pilih di sini ya. Menggunakan jasa pengiriman 1, 2, 3, 4, 5, nomor 6 ya. Kemudian yang terakhir, perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu. Ada termin. Berarti ini kita checklist. Oke, kita lanjut. Oke, pembelian sebelum PO sebelum membuat PO, pihak gudang harus membuat permintaan barang. Oke, kita checklist. Kemudian, apakah perusahaan membuatkan PO kepada pemasok? Oke, di sini ada keterangan juga membuat PO. Dalam proses pembelian barang, apakah proses pengiriman diproses oleh pemasok lain? Ini enggak ada ya, jadi cukup untuk pembelian. Kita lanjut. Pembelian. Perusahaan memiliki lebih dari 1 gudang. Oke, ini enggak kita isi, hanya isi yang ini, metode saja. Metodenya adalah FIFO ya. Setelah itu kita lanjut. Oke. Baik, untuk yang ini, Accurate membutuhkan akun. Apakah Anda ingin Accurate otomatis membuatkan daftar akun? Nah, karena kita mau mengimpor daftar akun sendiri ya, yang tadi kita punya ini, maka ini kita nggak diisi, kita uncheck saja ya. Oke. Kita klik lanjut. Selesai ya. Oke, sudah bisa lanjut, berarti selesai, kita klik selesai. Oke, pengisian informasi awal sudah selesai. Kita lebarkan sampai ke akun perkiraan ya. Kita tunggu. Jadi prosesnya karena online seperti ini teman-teman, tergantung juga dengan pengaruh kecepatan data yang kita miliki ya. Baik, kita tiba di halaman awal. Nah, nanti teman-teman akan muncul tampilan selamat datang di Accurate Online. Ini untuk mempelajari awal, kita bisa geser. Nanti kalau sudah paham bisa di checklist dan tutup ya. Kita geser saja. Ini penjelasan menu-menu di Accurate Online ya. Di sebelah sini. Ini penjelasannya, pengaturan, kemudian perusahaan infonya, kemudian buku besar. Ini untuk menu kasbank, modul kasbank ya. Kemudian modul penjualan, pembelian dan seterusnya. Jadi sudah ada di paling kiri. Nanti kalau sudah sering menggunakan Accurate Online akan terbiasa teman-teman. Kita bisa klik di sini atau lanjut. Nah, ini adalah menutup database ya. Di sebelah sini nanti kelihatan ya.
bisa dipelajari. Kemudian nanti di sini juga muncul nih, di sini nih antrian ya, daftar antrian untuk penyimpanan data accurate dan lain-lainnya. Jadi teman-teman silakan nanti bisa dipelajari juga. Ini adalah fitur-fitur awal di Accurate Online. Oke. Oke. Oke, saya tutup saja ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan ke ini yang sebelah kanan ya. Untuk penyimpanan, rincian jurnal, mencetak dan seterusnya. Saya close. Kita lanjutkan ke Telesindo. Oke, di sini Telesindo ini adalah soal yang dibuat oleh pihak Accurate ya. Dalam hal ini UTS, PT UTS. Teman-teman bisa klik linknya di sini untuk mendownload Excel. Sudah saya taruh juga di deskripsi, silahkan. Jangan lupa ya untuk subscribe channel saya. Insyaallah kita akan semangat untuk sama-sama berbagi. Kita mempelajari membuat konten-konten yang bermanfaat. Baik, kita akan mulai menyiapkan data perusahaan ya. Ada 5 item yang kita siapkan. Kasbank, akun perkiraan, daftar pemasok, pelanggan, dan barang jasa. Karena kita sudah ada daftar Excel-nya yang ini tadi. Nah, ini disimpan dalam Excel 97/2003. Jadi teman-teman kalau mau membuat sendiri bisa dibuat juga. Akun perkiraan, pemasok, pelanggan, barang, dan jasa. Baik, kita mulai dari sini, impor akun. Ya, karena sudah ada Excel-nya. Ini adalah tipe rekening, kode-kode yang digunakan oleh Accurate ya. Jadi ada 4 tipe, ada 4 huruf ya sebagai kode. Nanti teman-teman bisa lihat di sini daftar akunnya. Ini daftar akun yang akan kita pakai ya. Seperti ini. Ya, sama dengan di sini. Ini soalnya. Oke ya, jadi ini kita impor. Kita langsung pilih di sini, ada pilih file. Oke, saya tadi taruh di sini Telesindo, ini dia. Di sini kita klik daftar akun, kemudian kita open. Oke. Terus pilih di sini di kanan bawah, atau kalau di pakai HP silakan disesuaikan, diunggah. Oke, kemudian di sini adalah pemetaan kolom, sudah dipetakan oleh sistem. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke, ini adalah daftar akunnya. Nah, di sini ada konfirmasi impor data. Di sini kita checklist ya. Harus kita checklist untuk memastikan update jika sudah ada data yang sama pada database. Jadi artinya nggak ada data yang double, nggak ada akun yang double ya. Jadi kita checklist. Ini adalah tampilan preview 5 data awal. Kita lanjut saja. Oke, proses impor data sedang berjalan. Oke, 55 data berhasil ya. Kita tutup saja. Oke, berikutnya adalah mengimpor daftar pemasok. Impor pemasok. Kita pilih foldernya. Jadi kita pilih yang pemasok. Kemudian kita unggah. Oke, di sini untuk mapping pemetaan kolom data sudah dikerjakan oleh sistem ya. Kita lanjutkan saja. Karena kebetulan data-data ya hanya ini yang kita pakai ya. Jadi misalkan nanti ada lebih detail ya diisi. Ya, ini daftar pemasoknya ya. Jadi yang kita petakan hanya sesuai dengan data ini. Dan itu sudah dikerjakan semuanya oleh sistem. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sama ya, kita harus checklist di sini, lakukan update data. Jadi seandainya nanti ada yang sama itu nggak keimpor 2 kali gitu kan. Kita lanjut. Oke, proses impor data sedang berjalan. 6 data berhasil diproses. Kita tutup.
Kemudian impor pelanggan sama dengan tadi caranya. Kita klik di sini. Oke, kemudian pilih pelanggan. Kemudian kita unggah ya di kanan. Oke, sama ya, ini sudah diupdate juga sudah dipetakan oleh Accurate juga. Kita lanjut. Nah, kemudian kita checklist juga konfirmasi impor data. Fungsinya sama dengan yang sebelumnya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah proses mengimpor data. 5 data berhasil diimpor. Ya, jadi teman-teman kalau tadi nggak di mapping, karena sudah di mapping atau dipetakan oleh sistem. Artinya data yang kita impor itu sudah sesuai ya. Yang kita impor sudah di mapping otomatis oleh sistem sesuai yang di Excel tadi ya. Kita tutup. Oke, kemudian yang kelima adalah mengimpor barang dan jasa. Oke, pilih daftar barang. Oke, kita unggah. Oke, sama ya, sudah dipetakan oleh Accurate karena datanya terbatas tadi. Kita close dulu, kita lanjut. Oke, lakukan update, jangan lupa di checklist. Kemudian kita klik lanjut. Baik, sedang diimpor datanya, 5 data berhasil diproses. Kemudian kita tutup. Nah, teman-teman sudah kita kerjakan ya 4 impor tadi. Nah, ini kita checklist, kami mengerti atau selesai mengisi data perusahaan. Accurate tidak perlu menampilkan halaman ini lagi. Jadi nanti kalau nggak di checklist, nanti dia akan tampil lagi, khawatir perlu diupdate atau perlu perbaikan gitu kan. Oke, kita checklist, kemudian kita tutup. Nah, teman-teman, ini dashboard ya. Kita lihat di soalnya tadi, ini adalah daftar akun, ini pemasok, kemudian pelanggan sudah, kemudian informasi barang jasa juga sudah, tinggal ke aset tetap ya. Kita lanjutkan ke pengisian aset tetap. Oke ya, di sini ada petunjuk input kategori aset, kemudian impor daftar barang dan jasa. Kategorinya ini gedung dan peralatan kantor. Di sini kita masuk ke bawah sebelah kiri ya. Nah, di sini bawah ini ada aset tetap, kita klik. Oke, kita lihat ada menu-menu aset tetap. Sesuai dengan soal, kita masuk ke kategori aset dulu. Kita klik di sini. Kita akan membuat kategori aset di sini. Yang pertama adalah gedung. Nah, kita pakai kapital ya biar keren. Kita simpan. Yang kedua adalah peralatan kantor. Kita simpan lagi. Oke ya, ada 2. Kita bisa cek di sini, memastikan sudah ada ya. Oke. Oke, tinggal kita close teman-teman. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk mengimpor di sini kita pilih aset tetap ya. Nah, di sini kita tidak membuat nama baru karena sudah ada Excel-nya tadi. Jadi kita klik yang sebelah kiri ini, ada 3 baris ya, klik di sini. Oke. Kemudian kita pilih impor data di sini. Ya, impor data, impor dari Excel. Ya, sudah kita siapkan tadi, kita klik impor dari Excel. Kemudian sama dengan yang tadi ya, kita pilih daftar aset tetap, kemudian kita unggah. Oke. Nah, di sini sudah dipetakan juga ya. Tinggal kita lanjutkan. Nggak ada yang update ya. Kita lanjutkan. Oke, ini adalah
dua daftar yang kita miliki aset tetap ya, sama dengan di sini. Ya, angka-angkanya juga sama. Oke, kemudian kita lanjutkan mengimpor data. Dua data berhasil diproses, kita tutup. Oke, kemudian kita bisa close. Oke, sekarang kita kembali ke dashboard. Nah, teman-teman, di sini ada tanda refresh ya. Bisa di refresh untuk melihat perkembangan data kita ya. Oke, ini tadi. Kita juga bisa refresh yang lain-lainnya. Jadi ini untuk menampilkan update data secara berkala apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kita bisa klik juga. Di sini sudah muncul laporan-laporan secara global ya di dashboard. Baik, sekarang kita lihat ke laporan. Di sini adalah neraca induk yang disoal ya. Neraca kita akan lihat neraca juga, pastikan nggak ada yang salah. Kita klik di sini daftar laporan. Kemudian pilih daftar laporan. Oke, di sini kita akan menampilkan neraca induk skontro ya. Untuk menyamakan, di sini kita klik, di sini sudah ada neraca induk skontro. Kita klik. Kemudian datanya per 31 bulan 2 bulan Desember 2017. Tampilkan akun anak, boleh juga ditambah dengan tampilkan data saldo 0 biar sama dengan di soal. Oke, kita tampilkan. Oke, baik teman-teman, di sini sudah muncul laporan neraca induk ya, bentuk skontro. Di sini terlihat ada perbedaan jumlah ya, belum sama, terutama di bagian akumulasi penyusutan aset tetap dan juga di ekuitas. Kalau akumulasi di sini belum muncul, harusnya seperti ini ya. Kemudian ini ekuitas juga 0, di sini terisi. Oke, ini disebabkan karena kita belum melakukan penyesuaian untuk memunculkan akumulasi penyusutan. Baik, kita lanjutkan untuk penyesuaiannya. Di sebelah kiri atas ya, nanti kita akan lakukan namanya period end atau proses akhir bulan. Di sini klik perusahaan ya. Di sini kemudian kita pilih, setelah perusahaan dipilih, teman-teman pilih proses akhir bulan. Oke, akhir bulan. Kita pilih bulannya adalah bulan Desember tahunnya 2017. Oke ya, 2017 ini juga rupiah. Nanti seandainya ada beberapa mata uang kita bisa isi juga. Nah, setelah bulan Desember tahunnya sudah benar, kita simpan. Oke, ini proses akhir bulan Desember sudah berhasil dilakukan. Nah, teman-teman bisa cek juga laporan tadi. Ini kita bisa refresh ya. Kita bisa refresh. Nah, sudah muncul ya, ini sudah 0 dan ini terisi. Oke, kita samakan dengan yang soal. Oke. 1987 400.000 rupiah. Ya, kemudian untuk yang kewajiban ekuitas sudah sama. Oke ya, teman-teman. Demikian untuk setup database awal. Nanti kita tinggal lanjutkan ke video berikutnya untuk mengerjakan transaksi. Terima kasih sudah menyimak. Silakan jika ada yang perlu didiskusikan bisa tulis di komentar. Assalamualaikum.